Kenapa? Tadi paus bentar. Oke, benar. Yang kedua namanya Tadammuniyah. tadammu. Iya. Yang ketiga namanya al-iltizam. Iya. Dari tiga ini, mantik hanya membahas ini. Ini yang ya takbir fil mantik dan ini. Tapi tidak semua ini. Hanya satu, namanya lazim bayyin bimakna akhos. Lihat, semakin lama akan semakin dibilang kalau orang Indonesia bahasa politiknya mengerucut. Dibilang ya, mengerucut macam Ngerucut. tahu mengecil tapi mengerucut macam ada yang macam itu meruncing itu kalau bahasa politiknya dari banyak tambah kecil ini mutabaqiyah dan iltizamiyah dan mantik lebih banyak membahas di sini iltizamiyah hampir semua abwabul mantik yang dari alal iltizam ini yang nanti akan kita bahas sedikit di bab ini insyaallah. Oke? Ayo. فالدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم Dari به. fi dalalah faqala dalalatul lafzi. Ayo, dalalatul lafzi. دلالة اللفظ على تمام ما وضع اللفظ له مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق فالدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. Dalalatul lafz sekarang akan mula menjelaskan tentang dalalatul mutabaqah. Apa itu dalalatul mutabaqah? Dalalatul lafzi ala tamami. Ala tamami. Dalalatul lafz ala tamami. Maknanya ketika ada lafaz itu menunjukkan sempurnanya makna. Kata-kata tamam ini dikritik oleh para muhasyi. Apa ini tamam? Makna tamam itu maknanya lebih dari satu. Ada dibilang apa ya? Bukan yushir, mengisyaratkan bahwasanya dalalah mutabaqiyah ini harus dari lafdin murakkab, tidak harus. Karena itu dirubah ala aini mawudi ala dilafad ala wallah antab ba'dul ahyah di syamsiyah hanya kata-kata waw dan fa 5 halaman dibahas. Wallah waw dan fa ada la yasih istimalul fa bal al afdal istimalu waw la anta la tafham anta cuma waw sama fa. Subhanallah, inilah level kita punya ulama, yakni yunakishu ala hatta ala asghar juz'iyah ala tamami mawudi al lafdu lahu. Namanya mutabaqah, sawaun lafaz ini mustarokan au majazan. Ada lafaz, ada namanya lafaz mustarok. Ada lafaz namanya majaz. Mustarok ini maknanya satu lafaz, maknanya banyak. Contohnya kayak tadi itu mata. Apa makna mata? Boleh mata ini, boleh mata air, boleh spy. Semua di dalam bahasa Arab maknanya ain. Di Melayu apa ya? Kata-kata pukul. Hah? Apa makna pukul? Pukul berapa? Ini apa namanya? Memukul. Hah? Pukul. Jadi kata-kata pukul mempunyai 2 makna. Satunya menunjukkan waktu, satunya menunjukkan hantam. Wadah? Hantam. Oke. Untuk menunjukkan salah satu ketika saya melafatkan pukul, mana makna yang saya
kehendaki memerlukan sebuah dibilang faktor eksternal. Bahasa Arab cakapnya qarinah khorijiyah. Qarinah itu menentukan salah satu makna yang saya maksud dari satu lafaz itu. Karena tanpa adanya qarinah itu tidak boleh difahami apa maksud saya. Sedangkan lafaz itu ada untuk menjelaskan makna yang saya inginkan. Bahasa itu ada untuk menjelaskan. Karena itu banyak orang cakap mustarak itu tak ada. Karena mustarak itu memblur itu mengaburkan apa yang saya inginkan. Sedangkan faedatul lughah itu bayan. Karena itu ada sebuah kamus namanya punyanya Ibnul Faris, Mu'jam Maqayisil Lughah. Semua makna itu, semua lafaz mempunyai satu makna. Selain makna itu adalah masodik dari makna. Contohnya doluma, insan itu dolam atau dolum. Kata-kata dolama yadlumu atau doluma yadlumu, apa maknanya? Ada yang mentafsirkan saroko, kafaro. Apakah dolim itu kafir? Apakah dolim itu mencuri? Apakah dolim itu mencaci? Lihat, semua kata-kata yang saya sebutkan bukan makna dolim, akan tetapi aplikasi dari makna dolim. Biasanya mutaqaddimin kalau mentafsirkan menyebutkan misdak, tapi mutaakhirin ketika mentafsirkan menyebutkan makna. Satu makna misdaknya banyak. Satu makna misdaknya banyak. Karena itu jarang sekali orang ada bahasa itu di dalam lafaz itu ada yang namanya mustarok. Karena yang namanya mustarok itu dia ada tapi sedikit. Karena istirok itu yunafi maksudul lughah. Yunafi dia. Karena dengan adanya istirok itu maksud tidak akan jelas. Sedangkan adanya lughah untuk bayan, menjelaskan apa yang saya mau. Kalau lughah tidak menjelaskan, akhirnya antara lughah dan maksudnya tidak ada fit and propernya, tidak ada apa? Tanasub, tidak kesesuaian, tidak ada. Karena itu ketika ini mustarok diperlukan faktor eksternal, qarinah khorijiyah untuk menentukan apa maksud saya. Ketika lafdun mustarok plus qarinah dalalah mutabaqah. Qarinah dalam mustarok ini dikatakan dia itu qarinah muayyinah. Qarinah muayyinah. Begitu pula lafdun majaz. Lafdun majazi. Lafdun majazi dia tidak mempunyai makna banyak, akan tetapi makna satu dia tidak menginginkannya. Diperlukan qarinah lagi, faktor eksternal untuk menjelaskan bahwasanya yang melafadzkan tidak menginginkan makna itu. Akan tetapi makna lain yang wadih tidak meletakkan lafadz itu untuk makna tersebut. Banyak sekali di kalau di Indonesia itu majaz itu ada yang namanya majaz hiperbola, ada yang namanya majaz metafora, apalagi banyak sekali hiperbola itu melebih-lebihkan. Orang ini ilmunya macam laut, itu majaz hiperbola sebenarnya. Orang ini cantik sangat, macam Miss Universe. Tak macam Miss Universe, cuma untuk metafora. Anda kalau lihat ujiannya orang ahli mantik, terlalu banyak metaforanya itu. Namanya hiperbolanya terlalu banyak. Dibilang anfasil qudsiyah, alamak saya bilang apa nih? Saya bilang sudah macam Tuhan saja cara pujinya, sudah macam Tuhan. Untuk
menandakan bahwasanya saya tidak ingin lafaz itu sering dimisalkan oleh orang ahli mantik itu seperti dengan singa. Singa datang. Saya tidak ingin menggunakan makna singa hewan, akan tetapi orang pemberani. Saya harus ada korinah. Korinah itu boleh haliyah, boleh lafdiyah. Korinah lafdiyah seperti ja'a asadun yakhtubu. Kata-kata yakhtubu menafikan makna asad ini, makna makna hakiki dinafikan. Tapi dengan adanya yakhtubu dan asad ini mempunyai makna ar-rajulu syuja, makna rajulu syuja di sini hakikiyun mutabaqiyun. Dia bukan makna makna marjulah, dia makna rojih. Dia makna rojih. Hati-hati, ini suatu saat Anda akan perlukan. Al-majaz ma'al qarinah haqiqah. Maksudnya al-majaz ma'al qarinah haqiqah. Maknanya jika ada majaz dan qarinah dan Anda ingin menafsirkan dia bukan majaz, Anda perlu qarinah lain. Lihat ya. Ja'a al-asadu yakhtubu. Di sini maknanya adalah ar-rajulus syuja. Untuk menafikan makna rajulus syuja di kalimat ini, Anda perlu qarinah lain lagi. Lihat. So ini penting sekali. Qad tahtajuhu yawman ma. Qad tahtajuhu yawman ma. Bahwasanya intinya al-majaz ma'al qarinah haqiqah. Wal majaz ma'al qarinah mutabaqah. Wadah. Mawudi al-lafdu lahu mutabaqah li tatawuqil lafdi wal makna kadalalatil insan ala hayawanin natik. Faddalalah. Lihat. Faddalalah. Apa contohnya dalalatul mutabaqah? Seperti dalalatul insan alal hayawanin natik. Maknanya ala majmu'il hayawani wan natik. Kata-kata waw maknanya limut lagi jamak. Ini dan itu. Wadah. Faddalalah. Kata-kata fa ini dikritik. Fa ini. Karena fa ini di dalam nahwu dibilang fa tafri'iyah. Maknanya dia yufarriq ma qablahu. Atau dalam bahasa fikihnya tafri'iyah. Bahasa nahwinya tafsiliyah atau tafsiriyah. Sebelumnya kan dalalah lafdiyah, wad'iyah, mutabaqiyah kan. Kemudian setelah itu dia cakap faddalalah. Maknanya dalalah itu adalah dalalah yang sebelumnya, bukan itu maksudnya. Akan tetapi mutlaqud dalalah. Faddalalah bukan ini, akan tetapi ini. Karena itu hasyiahnya cakap yang benar, bukan faddalalah tapi waddalalah. Lihat. Begaduh pasal fa dan wow. Wadih iskalan. Karena fa itu dia itu tafri'i. Makna tafri'i kadang-kala dibilang tafsiri, kadang-kala dibilang tafsili. Dibilang fa mufassilah atau fa fasihah, fa tafsiriyah. Kalau orang fikih cakapnya tafri'iyah, akal sikit-sikit menyentuh fikih, karena fikih itu furu', dibilang fa tafri'iyah, maknanya dia yufarri amma qablahu. Dan ini laisa yufarri amma qablahu, karena dikritik. Ini bukan fa yang benar tapi wa. Wa dalalah, apa ini dalalah? Bukan ini. Karena ini juga dalalah, karena dia dalalah lafdiyah, wad'iyah, al mutabaqiyah. Yang dimaksud bukan ini, akan tetapi ini mutlaqud dalalah. Apa itu mutlaqud dalalah? Kaunu syai'i bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bi syai'in akhar. Dalalah itu adalah sesuatu sekiranya kalau kita bukan ilmi bihi, maknanya yastahdir fina na'lam syai'an akhar. Na'lam kalau kita mengetahui asad,
Maknanya kalau kita yastahdir fi dhihnina lafdul asad, dengan itu na'lam syai'an akhar, bahwasanya lafaz ini ya dulu ala hayawan, itu kalau dalalah lafziyah. Begitu pula kalau kita mengetahui di sini akan sama dengan mengetahui ini yastahdir minna syai'un akhar. Itu namanya mutlaqud dalalah. Ai qaunu syai'i bihalatin. Lihat. Asy' bihalatin. Yalzamu, lihat. Yalzamu minal ilmi bihi, ay yalzamu minal ilmi bidzalika syai'i fi tilkal halah. Lihat. Al ilmu bi syai'in akhar. Contohnya al-asad. Kata-kata asad ini ada yang mengkhususkan menggunakan lafdul asad untuk menunjukkan sebuah hewan. Lafdul asad ini adalah asy'. Bihalah maudhu'un. Ada ilaqah namanya al-wadh. Kalau kita mengetahui asad hala kaunihi maudhu'an na'lam syai'an, ini ta'rifnya mutaakhirin. Lihat, baca di Ustaz Najib di Dasuki, wa hadza ta'rif lil mutaakhirin. Wa hadza ta'rifu lil mutaakhirin wa 'arrafaha al mutaqaddimun bi fahmi amrin min amrin. Lihat, bi fahmi amrin min amrin. Mutaqaddimun, apa itu dalalah? Fahmu amrin min amrin. Itu sering loh, ma huwa dalalah fahmu amrin min amrin. Mutaakhirin lah. Tak selisih nih tarif. Yang benar adalah qaulu syai' bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bi syai'in akhar. Kenapa takrifnya mutaakhirin lebih afdol daripada takrifnya mutaqaddimin? Silakan baca. Wa yanbani ala ta'rifain. وينبني على التعريفين أن الدال قبل حصول الفهم منه بالفعل لا يسمى دالا على تعريف المتقدمين ويسمى دالا على تعريف المتأخرين. Lihat, ta'riful mutaqaddimin fahmu amrin min amrin. Untuk menjadi amr ini dalalah harus ada unsur faham. Maknanya harus kita memahami benda itu, baru bisa dia menjadi dalalah. Lihat menurut mutaakhirin, qaulu syai' bihalatin yalzamu minal ilmi. Kalau kita mengetahuinya, lihat. Kalau kita mengetahuinya, yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bi syai'in akhar. Takrifnya mutaakhirin tidak menjadikan untuk menjadikan dalalah harus dipahami. Tapi kalau difahami bisa menunjukkan ke benda lain, tapi harus difahami. Contohnya, lihat, alam semesta, walaupun tidak ada yang melihat alam semesta, dia tetap menjadi dalil adanya Allah. Walaupun tidak ada yang paham. Apakah baru ada yang paham baru dinamakan dalil? Tak. Walaupun tidak ada yang paham. Kalau katanya mutaqaddimin, kalau jadi mutaqaddimin sana cakap. Terus apa guna? Apa guna? Oke lah, dinamakan dalil. Sebelum ada yang paham dinamakan dalil. Apa gunanya? Apa guna dalil kalau tak ada yang paham? Paham ya? Paham misalnya mutaqaddimin. Saya nak cakap dalil itu tidak menjadi dalil kecuali difahami, baru dia menjadi dalil. Agar orang-orang itu berlomba-lomba untuk memahami dalil. Saya ingin menunjukkan bahwasanya pentingnya memahami dalil agar tidak menjadi sebuah syai'un iftiradi. Dia harus keluar ke ardun waqi', kita pahami, baru bisa ini menjadi dalil.
Tapi kalau menurut paham anta, dalil itu cuma sesuatu yang boleh difahami, walaupun tidak benar-benar difahami. Wadah. Jadi menurutnya mutaakhirin, dalil itu dalilun bil quwwah. Menurut mutaqaddimin bil fi'l. Hada faqat yani. Hada faqat. Terus apa gunanya? Ada gunanya kalau ada orang tidak melihat itu, dia masuk neraka. Allah sudah menyediakan dalil, sudah menyediakan otak. Anda tak menggunakan, berarti Anda masuk neraka. Itu gunanya, memasukkan orang-orang ke neraka. Paham apa tak? Paham. Oke, silakan baca lagi. Lil mutaakhirin wa yambani, ayo. Wa yambani ala ta'rifain. وينبني على التعريفين أن الدال قبل حصول الفهم منه بالفعل لا يسمى دالا على تعريف المتقدمين ويسمى دالا على تعريف المتأخرين. واعترض مذهب المتقدمين بأن الدلالة وصف للدال والفهم وصف للفاهم. Yusuf, lihat. Bukankah ad-dalalah wasfun liddal wal fahm wasfun lisyakhs? Lihat ya. Alam semesta menunjukkan Allah. Menunjukkan ini adalah sifatnya alam semesta, bukan sifat orang yang memahami alam semesta. Wadah? Lihat. Bi anna dalalah wasfun liddal. Alam semesta ini ya dulu. Karena itu kan wasfun liddal wal fahm wasfun lil fahim. Kenapa ketika Anda mendefinisikan dalalah, Anda memasukkan fahim? Tak ada hubungannya fahim di situ. Yang ada hubungannya dengan syai' tadi itu, asyai' ad-dal. Bukan man yafham minhu dalalah, tapi ma sodaro anhud dalalah. Ayo. وحينئذ فيلزم على تفسيرهم تفسير ما هو Wasfun li amrin بما هو وصف لغيره. Akhirnya Anda menjadikan faham itu yang mestinya wasfun lil fahim menjadi wasfun lil syai'. Intinya dijawab oleh mutaqaddimin, Anda tak paham. Fahmu amrin min amrin. Anda cuma memahami ini. Tapi fahmu amrin ini ada muta'aliknya. Bukankah fahmu amrin itu jumlah ghairu mufidah? Betul apa tak? Fahmu amrin, orang apa nih? Jumlahnya ghairu mufidah. Untuk memahami ini ada muta'aliknya. Fahmu amrin min amrin. Lihat, baca. Ujibah. وأجيب بأن هذا الاعتراض غلط نشأ من الاقتصار على جزء المركب. Nasha'a minal iktisar ala juz'il murakkab. Bukankah fahmu amrin min amrin murakkab? Betul apa tak? Kalau orang nahwu cakapnya ini mubtada dan khobar. Khobarnya ada yang cakap min amrin ini khobar, ada yang cakap kainun atau mustaqirun. Yang penting ini murakkab gitu loh. Jangan Anda ketika melihat murakkab hanya melihat satu juzuknya saja. Anda harus melihat secara sempurna. Ayo. حيث اقتصر على فهم وترك الجزء الآخر وهو من أمر فإن الفهم الذي fussirat bihi dalalah fahmun muqayyadun bil majrur bil min alladhi huwal amrud dal bimakna anna dalalah huwa kaunu amrin yufhamu minhu bil fi'il amrun akhar. Ada huwa. Maknanya dalalah itu amr ini yufhamu minhu apa? Amrun. Yufhamu minhu bil fi'il amrun akhar. Ada huwa. Ayo. Wala syakka anna alladhi fuhima minhu amrun wa amrud dal. Dan dari sini kita mengetahui yang difahami darinya perkara lain wa amrud dal. Ayo. والذي اتصف به غيره إنما هو الفهم. Yang ittasafa ghairuhu ghairu amrid dal huwa al-fahmu. Ayo. الفهم لأمر
ay kaunuhu fahiman lahu. Maknanya kaunu amrin akhar fahiman li amridal. Bukan faham itu dari amridal. Lihat. So, hakada munaqasyatu mustawa ali yani. Ini mustawa ali jiddan. Yani munaqasyah dari fahmu amrin. Dari fahmu amrin min amrin bisa yani yufasil ala hadza yani. Anda ini cuma memahami fahmu amrin saja. Anda tak faham min amrin. Kenapa macam itu? Tak boleh macam itu. Anda harus ketika memahami takrif jangan setengah-setengah, tapi Anda harus memahami secara sempurna. Fahmu amrin min amrin, ay maknanya amrin yang kedua itu difahami dari amrun akhar. Wadah? Fahmu amrin min amrin. Min amrin itu adalah al-amru dal. Amrin yang pertama adalah amrin alladhi yufhamu minhu. Alladhi yufhamu minal amri tsani amrun akhar. Wadah? Jayid. Langsung balik lagi dari awal. Wah, paham ya khilafnya antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Apa i'tiradnya dan bagaimana jawabannya. Maknanya musannif Dasuki di sini hanya menjawab permasalahan wasful faham untuk dal. Tidak menjawab yang pertama bahwasanya ad-dalil itu la budda an yakuna bil fi'il la bil quwwah. Alam itu mungkin pendapat mereka. Itu mungkin pendapat mereka bahwasanya selama dalil itu tidak difahami, saya tak cakap itu adalah sebuah dalil. Yakni maknanya apa ya? Apakah dia fi alami nafsil amr dia dalil? Sampai dikatakan dia dalil, atau fi nafsil amr la budda an yakhruj ilal waqi' hatta yakuna dalilan. Wadih. Wadih Abdul Karim? Penat? Oke. Wal wada' ja'lu syai'i bi izai akhar. Dan wada' itu apa? Ja'lu syai' bi izai akhar. Nih wada'. Wad'iyah. Sawa'un wad'iyah lafdiyah atau wad'iyah ghairul lafdiyah. Wada' itu ja'lu syai'i bi izai akhar. Ja'lu asad bi izai hayawan muftaris. Ja'lu signboard bi izai maknan muayyan. Ja'lu traffic bi izai maknan muayyan. Ada semacam iradah di situ. Ada semacam iradah. Ayo ja'lu. Kata-kata ja'lu itu ada fi'il. So, bukankah dia itu masdar? Ja'ala ya ja'alu ja'lan. Bukankah ja'al itu masdar dan masdar ya dulu alal fi'il? Betul apa tak? Wal fi'il. So, wal fi'il arad. Wal arad la yaqumu bi walihi. Harus ada ja'il. Ja'al ya dulu ala ja'il, dan ja'il harus mempunyai iradah. Harus mempunyai iradah. Dan wa ja'lu ja'il. Ya wa ja'lu ja'il. Ayo. Ja'lu bukan ju'lu. Kalau ju'lu itu kepik apa? Kepik itu hewan yang kecil kayak kumbang, tapi kalau di anu baunya tak sedap. Walang sangit. Apa orang lagi cakapnya? Apa? Cengangau. Kecil macam ini. Nanti kalau kita bunuh baunya tak sedap. Kesing. Kalau bahasa Kelantannya kesing. Kesing. Ya, kesing. Bahasa Jawanya kepik. Sampai bahasa yang lebih kerennya walang sangit. Wal wa'du ja'lu syai'i bi izai akhar bi haitsu idza fuhimal awwal fuhimat tsani. Ayo. Wa dalalatuhu ala juz'ihi. Wa dalalatuhu ala juz'ihi ay juz'il ma'nal mawdu'u lahu ala juz'il ma'nal mawdu'i lahu tadammunun.
Wadih ini yang sebenarnya tak perlu saya jelaskan lagi. Dan dalalatul lafadz ala juz'il ma'nal mawdu' lahu dinamakan dalalah tadammuniyah, seperti dalalatul insan alal hayawan awin natik salah satunya. Bukan dalalatul hayawan natik atau awin natik. Likaunil juz' fi dimnil ma'nal mawdu'i lahu, ini adalah kenapa dinamakan dalalah tadammun. Kenapa dalalatul lafadz ala juz'il makna dinamakan dalalah tadammun? Karena juz'u fi dimnil kul. Karena fi dimnil kul dinamakan dia dalalah tadammun. Ayo. Kadalalatil insan alal hayawan awin natik. Wa dalalatuhu alal kharij anil ma'nal mawdu'i lahu iltizamun. Dalalah iltizam. Liqaunil kharij laziman lil ma'nal mawdu'i lahu kadalalatil insan ala qabilil ilmi wa sunatil kitabah. Adapun dalalatu syai' bukan ala ma huwa mawdu' lahu, tapi ala syai'in kharijin lahu, sesuatu yang di luar dari makna tersebut. Akan tetapi yang di luar ini dia macam lazim. Apa lazim itu? Lazim apa? Lazim melekat. Yang di luar ini kalau kita paham ini, kita paham itu. Tapi makna yang di luar ini dia bukan tidak ada di definisi lafaz tersebut. Akan tetapi kalau kita paham lafaz ini, kita paham lafaz yang ada di luar. Itu namanya iltizam, lazim. Lil ma'nal mawdu'i lahu kadalalatil insan ala qabilil ilmi wa sunatil kitabah. Kalau kita melihat insan, maknanya adalah al hayawanun natik. Dari hayawan natik ini tidak ada lafaz qabilul ilmi wa sunatil kitabah. Qabil ini boleh pandai, sunatil kitabah boleh menulis. Tidak ada dari definisi insan itu salah satu dari dua lafaz ini. Tidak ada qabilul ilm atau sunatil kitabah. Akan tetapi kalau kita paham insan, kita boleh paham qabilul ilmi wa sunatil kitabah. Fa innal qabiliyah al madhkurah kharijatun anil ma'nal mawdu'i lahu lakinnaha lazimatun lahu. Qabiliyah ini tidak ada dalam makna insan, akan tetapi dia melekat dalam makna insan. Hakada apa? Hakada waqa'a fi kutubil qaum. Ini namanya kalimat tauti ahlil khilaf. Tauti ahlil khilaf maknanya habis ini saya tak setuju. Hakada waqa'a fi kutubil qaum. Maknanya setelah ini saya akan menunjukkan pendapat saya yang bertentangan dengan sebelumnya. Hakada waqa'a fi kutubil qaum. Yakni ya macam ini yang ada di kitab-kitab kaum yang lain manatikoh semacam ini, tapi saya tak setuju. Maknanya misal dalalatul iltizam dengan qabilul ilmi wa sunatil kitabah saya tak setuju. Wa fihi bahtun. Wa fihi bahtun li annal qabiliyatal madhkurah la tasluhu mithalan lil mad. Karena ketika kita memahami maknal insan, kita tidak memahami makna qabilul ilmi wa sunatil kitabah. Akan tetapi kita memahami maknal insan yaitu hayawan natik, dan kita memahami qabilul ilmi wa sunatil kitabah, baru kita boleh memahami talazum. Wadah. Idla yalzamu min tasawwuri ma'nal insan tasawwuruha ala ma la yakhfa. Karena tidak berarti kita memahami maknal insan, kita memahami qabiliyah, tak macam itu. Wa yumkinu an yujab, dan boleh dijawab bahwasanya anal luzum bainal insan wal qabiliyah madhkurah wal luzum bayyin bi maknal a'am. Kita boleh jawab bahwasanya at-talazum baina hayawan natik yang dia itu adalah makna insan dan makna qabilul ilmi wa sunatil kitabah adalah dia lazim, tapi lazim bi makna a'am. Karena kita ini cakap masalah iltizam, kita tak cakap masalah
iltizam bimakna al-akhos. Kita cuma bilang kan dalalatul iltizam kan. Bukankah antara insan dan qabilul ilm wa sunnatul kitabah ada talazum? Ada talazum. Tapi talazumnya tak sekuat talazum bayin bimakna al-akhos. Maknanya di dalam mantik saya cuma perlu al-lazim bayin bimakna al-a'am saja. Apa itu lazim? Ada dua. Lazim ada dua. Yang pertama al-bayin, yang kedua ghairul bayin. Al-bayin ada dua, bimaknal a'am, bil maknal akhos. Lihat, al-lazim bayin wa ghairul bayin. Yang bayin ada dua, bil maknal a'am wa bil maknal akhos. Jadi kita punya al-lazim ada tiga. Ada tiga. Apa itu lazim bayin? Lazim bayin adalah antara makna maudhu dan lazimnya tak perlu dalil. Tak perlu dalil. Lazim ghairul bayin antara sesuatu dan lazimnya perlu dalil. Apa contoh lazim ghairul bayin? Al-alam dan Allah. Antara alam dan Allah ada luzum. Maknanya kalau kita paham alam, kita boleh paham Allah. Tapi luzumnya tak. Kita perlu dalil untuk membuktikan luzum bainahuma. Wajah luzum ini kalau di usul fikih dikatakan wajhud dalalah. Wajhud dalalah. Apa dalil Anda tidak wajib sholat? Qul huwallahu ahad. Percaya? Apa luzum antara qul huwallahu ahad sama tidak wajib sholat? Apa wajhud dalalahnya? Oke, saya perlu dalil, Anda wajib. Saya akan katakan dalil yang lebih kuat. Anda wajib sholat. Apa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Dua-duanya bukan dalil. Bukan dalil. Saya cuma ingin sarkasm terhadap orang ini. Anda tahu ada beberapa tahun yang lalu di Indonesia orang ditangkap. Dia mantan boxer, mempunyai madhab baru bahwasannya sholat boleh memakai bahasa Indonesia. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sholatnya macam itu. Ketika dipanggil oleh Mufti Indonesia ditanya, apa dalil Anda? Dibilang, afala ta'qilun. Apa hubungan sholat boleh dengan bahasa Indonesia dan afala ta'qilun? So, lihat orang-orang hatta orang-orang LGBT akan berdalil dengan sesuatu yang umum yang mereka sendiri tidak memahami wajhut talazum bainahuma. Minimal Anda boleh meminta mereka ana la afhamu talazum bainahuma. Apa wajhud dalalah? Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Apa hubungan LGBT boleh dan Islam itu rahmatan lil alamin? Saya tak paham. Minimal Anda boleh cakap itu. Innallaha ghafurur rahim. Loh, iya apa tak? Apa? Bilang wajhud dalalahnya dari kalimat itu yang menunjukkan LGBT halal apa? Kalau Anda tidak berdiskusi, ini saya ajari berdiskusi. Jangan sekali-kali Anda melepaskan satupun kalimat kecuali Anda benar-benar paham maknanya dan wajhud dalalahnya. Biasanya orang-orang liberal, orang-orang apa itu akan bermain di sini. Al-luzum ghairul bayin dan yuhim ala annaha bayin.
yuhim ala annaha bayin. Di situ dia akan ya beni semua dalilnya. Dibilang ada semacam mughalaqah, ada semacam mughalaqah. Wajhud dalalah ini dahsyat. Orang yang paham wajhud dalalah hadza huwal alim. Saya yang paling dahsyat itu ketika Imam Syafi'i berdalil tentang ijma. Apa dalil ijma dari Al-Quran? Itu dahsyat itu. Apa? Wa may yattabi' ghairu sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah, macam mana boleh paham ijma? Dari ayat ini saya tak paham. Wallah antak Rasul. Coba cari dalil ijma. Saya tantang 30 tahun cari Al-Quran dalil ijma, tak bakal jumpa. Di mazhab Imam Syafi'i wajib menikah menggunakan wali. Walaupun sudah atuk-atuk, wanita atuk-atuk tetap menggunakan wali. Apa dalilnya? Tak ada wali dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Apa? Wala ta'duluhunna. Apa ayatnya? Tak ada yang hafal Al-Quran. Apa ayatnya? Zaman hafal? Sudah hilang, menguap semua gitu. Apa dalam ayatnya itu? Wala ta'duluhunna. Wala ta'duluhunna li apa? Litadhabu. Tak ada yang hafal. Kemana? Kata-kata adl adalah melarang untuk menikah. Wala ta'duluhunna. Jangan sekali-kali engkau melarang wanita untuk menikah. Larangan ini adalah untuk para wali. Kalau tak ada wali, untuk apa dilarang? Saya bilang, ini dibilang min asrohid dalalah ala wujubil auliya. Bahwasanya kalau wanita sudah saling cinta dengan laki-laki dan ini sekufu, jangan sekali-kali wali itu melarang. Jangan sekali-kali ada kalian melarang. Untuk apa Allah mengharamkan adl kalau wali tak wajib? Tak ada guna. Wallah, saya bilang dahsyat Imam Syafi'i ini. Dahsyat. Wala ta'duluhunna. Dari kata-kata wala ta'duluhunna Imam Syafi'i boleh hadza asrahu dalalatin ala wujubil wali fin nikah. Karena kalau wali tak wajib, kali ayat ini tak ada guna. Apa namanya? Kata larangannya tak berguna. Itu yang dikatakan apa hubungan antara ta'duluhunna dengan wujubil wali? Harus ada yang namanya wajhud dalalah. Wajhud dalalah di sini nih. Alam dan Allah. Apa wajhud dalalahnya? Maknanya antara dua hal membutuhkan dalil untuk menunjukkan talazum bainahuma. Adapun al-lazim al-bayyin bi ma'nal a'am adalah ketika Anda memahami ini dan ini, Anda memahami talazum. Lazim bayyin bi ma'nal akhas, kalau Anda memahami satu saja sudah boleh memahami tarafus tsani wa talazum bainahuma. Contohnya lazim bayyin bi ma'nal a'am adalah al-insan wa qabiliyatul kitabah. Kalau kita memahami makna insan yang dia itu adalah hayawan natik, dan kita memahami qabilul ilmi wa sun'atil kitabah, kita memahami talazum bainahuma tanpa adanya dalil membuktikan talazum. Karena cuma dengan kita memahami makna insan dan kita memahami makna qabilul ilmi wa sun'atil kitabah, kita sudah tahu bahwasanya antara makna insan dan qabilul kitabah ada sebuah keterikatan. Lazim bayyin bi ma'nal akhas, dengan memahami satu, contohnya seperti buta dan melihat.
Kalau kita boleh memahami buta, kita boleh memahami melihat. Apa itu buta? Tidak melihat. So, tidak melihat. Kata-kata melihat harus ada di dalam buta. Dalam definisi buta harus ada melihat. Walaupun di dalam realitinya tak mungkin. Di dalam akalnya antara buta dan melihat ada talazum. Walaupun di dalam realitinya antara buta dan melihat tanakut. Karena al-lazim itu hanya lazim aklan, la lazim khorijan. La lazim khorijan. Ayo. Silakan baca. Terus. Mana? wa huwa an la yakuna tasawwurul malzumi faqat kafiyan fi jazmil aqli bil luzum bainal lazimi wal malzum. Shuf, apa itu lazim bayin bi ma'nal a'am? Wa huwa an la yakuna tasawwurul malzumi faqat, ya adalah yang tasawur malzum saja tidak cukup untuk jazmil akal. Akal itu meyakini al-luzum bainal lazim wal malzum. Maknanya selain dia tasawur malzum, harus dia tasawur lazim, baru bisa dia itu al-luzum bainahuma. Wal luzum bihadal makna bainal ma'nal mawdu illahu wa bainal qabiliyatil madhkurah dhahirun la miryata fihi. Dan lazim bayin bi ma'nal a'am antara maknal insan wa antara makna qabilul ilmi wa sunatil kitabah dhahirun la miryata fihi la syakka fihi. Wadah? Fa innal aqla ba'da tasawwuril insan wal qabiliyah al madhkurah la yatawaqqafu fil luzum bainahuma. Oke. Tapi masih ada iskal. Wa'lam anna hadzal jawab hasanun. Jawab ini oke. Jawab ini oke. Ila annahu yujibu i'tibadal luzum al bayyin bi ma'nal a'am fi dalalah iltizamiyah. Memang saya tahu. Saya tak cakap bahwasanya sebenarnya saya itu tahu apa makna lazim bayyin bi ma'nal a'am. Tapi pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya adalah apa yang dia yuktabar di dalalah iltizam? Apakah dia itu lazim bayyin bi ma'nal a'am atau lazim bayyin bi ma'nal akhos? Anda menjelaskan definisi lazim bayyin bi ma'nal akhos, lazim bayyin bi ma'nal a'am, tapi Anda tidak menjelaskan apa yang yuktabar di dalam dalalah iltizamiyah. Fi dalalah iltizamiyah lakinnahu mukhtalafun fi. Apakah lazim bayyin bi ma'nal a'am mu'tabarun fil mantiq? Mukhtalafun fi. Balil muhaqqiqun ala anna hadzal luzum ghairu mu'tabarin wal mu'tabar huwal luzum al bayyin bi ma'nal akhas. Indal muhaqqiqin yang mu'tabar di mantiq itu adalah luzum bayyin bi ma'nal akhas. Maknanya cukup Anda memahami satu, Anda boleh memahami tarafus tsani dan talazum bainahuma. Wa huwa alladhi, apa itu lazim bayyin bi ma'nal akhas? Wa huwa alladhi yakfi fihi tasawwurul malzumi faqat fi jazmil aqli bil luzum. Fas-shawab an yumathala bi zawjiyatil itsnain. Yang benar daripada kita memisalkan dengan qabilul ilmi wa sunatil kitabah, antara insan dan qabiliyatul ilmi wa sunatil kitabah, lebih benar kita memisalkan dengan zaujiyatul itsnain. Tapi dikritik juga fas-shawabu wa ghairus shawab. Fas-shawab wa ghairus shawab. Karena ini bukan saya, tapi Ayun Jim di sini siapa? Baca Ali al-Ajhuri. Li anna lihat Dasuki, li anna idza tasawwarna al-itsnain natasawwaru zawjiyah lakin qad yuqal la yalzamu min tasawwuril itsnain tasawwuruz zawjiyah fadlan an jazmil akal biluzumiha laha li annahu qad yaghfalul bal an tasawwuri zawjiyah kada auradahu Ain Jim. Ain Jim di sini adalah Ali al-Ajhuri, muridnya Syamsuddin Ar-Romli, sahibut Nihayatul Muhtaj. Wa hina idin fal aula at-tamsil bidalalatil ama alal basar.
Fashawab ghairus shawab. Yang benar kita misalkan bukan dengan zaujiyatul isnan, tapi buta dengan melihat. Wa hadzal bahas wa in kana munaqashatan fil mithal wa huwa laisa bid'atul. Lihat. Semua kan sebenarnya ini adalah lazim bayin bima'nal a'am la akhwaslal a'am yang benar. Semuanya ini gara-gara al-insan wa qabilul ilmi wa sunatil kitabah. Misal ini adalah misal untuk lazim bayin bima'nal a'am, karena itu ada bahas. Ya sebenarnya kalam ini semuanya yadur ala misal, bukan ala makna. Akan tetapi walaupun al-munaqashah fil mithal laisa min da'bil muhaqqiqin, yakfi fit tamtsil al-farad. Karena yakfi di dalam misal itu hanya fardus sihah, la sihah bil fi'il. Kalau ini benar, misalnya ini. Itu saja sebenarnya. Karena misal itu tugasnya untuk menjelaskan kaidah, bukan membuktikan kaidah itu benar. Kaidah itu benar dibuktikan dengan qiyas. Tapi menjelaskan kaidah diperlukan misal. Karena misal dia itu juz'iyah, makhsusah, waqi'ah, musyahad. Selama dia juz'iyah, wahidah, waqi'ah, musyahadah, kita boleh faham lebih cepat. Bikhilaf syai'un kulli qaidah. Susah. Sesuatu semakin kulli, semakin susah. Tapi semakin juz'i, semakin mudah. Wadah? Karena misal itu lebih mudah daripada kaidah, tugasnya misal ini hanya menjelaskan kaidah. Kalau kaidah ini sudah boleh jelas walaupun dengan misal yang salah, maka misal sudah menjelaskan, sudah melakukan fungsinya. Walaupun dia salah. Karena misal itu tak harus benar, tapi misal harus bisa memahamkan kaidah walaupun dia salah. Karena itu munaqashah fil mithal laisa min da'fil muhaqqiqin. Kenapa ada munaqashah fil misal? Yang mana misal itu tak harus benar. Kalau Anda nak munaqashahlah di kaidahnya. Munaqashahlah di makna dalalatul iltizam. Jangan Anda munaqashah di misal dalalatul iltizam. Wa hadzal bahas wa in kana munaqashatan fil mithal wa huwa laysa min da'bit tullab id yakfi fit tamsil al fard. Yakni fardus sihah. Sawa'un tabaqal waqi'ah amla lakin gharaduna min iradihi at-tanbih ala annal mu'tabar fid dalalah iltizamiyah ayyuzum. Akan tetapi sebenarnya kami ini menjelaskan ini agar untuk tambih. Tambih ini apa tambih ini? Tambih mengingatkan, bukan membuktikan. Tambih maknanya hal ini jelas, cuma saya ingatkan Anda. Itu tambih namanya. Karena sesuatu yang jelas tak perlu dalil, tapi perlu tambih saja. Ini sudah jelas, cuma saya ingin tambihkan. Dalalah iltizam itu dari 3 ini mana yang muktabar? Apakah semua ini lazim? Iltizam. Apakah iltizam ghairul bayin? Iltizam bayin, oke. Tapi iltizam bayin yang mana? Jangan tersilap. Saya cuma tidak ingin tersilap. Karena itu saya munaqashah fil mithal. Bukan karena saya laisa minal muhaqqiqin bal ana minal muhaqqiqin katanya musannaf. Cuma karena saya menjelaskan kepada orang yang bukan muhaqqiqin, saya harus menjadi tidak muhaqqiqin. Paham? Kalau di dalam bahasa Jawa dibilang ngepur apa? Hah? Mengalah. Saya mengalah. Saya menurunkan level saya untuk tidak menjadi muhaqqiqin, untuk menjelaskan kepada Anda yang tidak muhaqqiqin bahwa masalah ini seperti ini. Ajib soal mutakalimin. At-tanbih ala annal mu'tabar fid dalalah iltizamiyah ayyuluzum. Anal mu'tabar fid dalalah iltizamiyah ayyuluzum. Wadah? Ada yang nak tanya? Kalau tak ada yang tanya, kita break dulu sekejap di sini.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.